Kucing hitam besar itu mendongak dan memandang dengan malas ke arah Zun Catwoman yang mendekat. Di sampingnya ada seorang wanita dari ras kucing 9 kehidupan, memandang dengan permusuhan pada wanita menawan yang datang. Jika Qin Chen ada di sini, dia akan terpana, karena kucing hitam yang duduk di singgasana adalah kucing hitam besar. Dia adalah puncak kekuatan perwakilan klan kucing ini. Di atas singgasana istana, Tarot, hentikan, beritahu aku jika kamu punya berita. Kata Jiu Ming Demon Zun yang telah menyelamatkan Qin Chen sejak awal, tetapi saat ini dia menyaksikan dengan tatapan waspada pada gadis kucing yang datang. Tarot Tianzun tersenyum dan berkata, apa yang kamu bawa kembali ke alam iblis, tapi kamu beruntung. Anda kebetulan melewati alam surga manusia di awal. Hanya ketika Anda bertemu senior Chat Sovereign Anda bisa mendapatkan bantuan. Orang dewasa seperti penguasa kucing senior, 3.000 wanita cantik di harem itu semua normal. Selain itu, Anda telah bersama pendahulu Chat Sovereign begitu lama, dan Anda telah menembus dari puncak di Zun ke Tianzun setengah langkah. Sekarang, Anda bahkan diharapkan memasuki ranah Tianzun, dan Anda sudah cukup menikmatinya. Anda tidak boleh mendominasi pendahulu Chat Sovereign, berbagi adalah cara yang benar. Kata Tarot Tianzun ini berbicara dengan sangat terang-terangan, sama sekali tidak terlihat bahwa dia adalah kucing yang kuat. Penguasa kucing senior, saya punya beberapa hal bagus di sini. Ketika Anda punya waktu, kita bisa melihatnya sendiri. Tidak apa-apa, jangan katakan apapun. Saat kekuatan Kaisar pulih, aku akan memanjakanmu. Kata kucing hitam besar melambaikan tangannya, lalu menatap Tarot Tianzun dan berkata, silakan bicara, kamu bilang Kaisar ini akan tertarik. Tarot Tianzun tersenyum dan menjawab, ini adalah berita tentang manusia Qin Chen yang Anda minta untuk kami selidiki. Ucap Tarot Tianzun, Qin Chen. Gumam kucing hitam besar duduk tiba-tiba, dengan sepasang mata cahaya ilahi yang redup bermekaran di dalamnya, seolah langsung menusuk hati kucing di bawah. Tarot Tianzun dengan hormat berkata, orang ini telah memasuki ranah rahasia markas besar Tiangong. Dikatakan bahwa dia akan bertarung melawan lebih dari 1.500 orang kuat di ranah rahasia markas besar Tianwek, termasuk banyak Tianzun setengah langkah. Dengan sumber waktu di tubuhnya, dia dapat dengan mudah mengalahkan Tianzun setengah langkah itu dengan mengandalkan sumber waktu. Ucap Tarot, kucing hitam besar itu sangat tenang, bukankah normal jika anak itu memiliki sumber waktu padanya? Ya, Kaisar masih memandang rendah sumber waktu di alam bawah, jadi diberikan kepadanya. Ucap kucing hitam besar, Raja Kucing Senior terlalu murah hati. Namun, begitu sumber waktu terungkap, pasti akan menjadi sasaran puluhan ribu kekuatan, yang bukan merupakan hal yang baik. Tidak, tiba-tiba, kucing hitam besar itu mengerutkan kening dan duduk. Maksudmu, dia mengungkap asal mula waktu dalam duel? Tanya kucing hitam senior. Tarot Tianzun mengangguk dan menatap kucing hitam besar itu dengan bingung. Ini bukan kasusnya. Saya mendengar bahwa Qin Chen memprovokasi tantangan ini atas inisiatifnya sendiri. Dia harus memberikan nasihat kepada Diaken dan Penatua Tianjiao. Penguasa kucing senior, ras manusia Qin Chen yang kamu ikuti terlalu ceroboh. Untuk mendapatkan beberapa poin kontribusi dari Tiangong, dia mengungkap asal-usul waktu. Apakah dia tidak tahu bahwa benda ini akan mengacaukan semua ras? Ini akan menyusahkan dirinya sendiri. Sekarang, saya khawatir mata 10.000 ras akan memperhatikannya. Begitu dia meninggalkan dunia rahasia markas besar Tiangong, akan sulit baginya untuk bergerak. Jiu Ming Yao Zun juga terkejut, dan buru-buru berkata, Kaisar Kucing Senior, apakah Anda ingin mengiriminya pesan? Kucing hitam besar mencibir, bocah itu lebih baik dari siapapun, dan dia mengambil inisiatif untuk mengungkap asal-usul waktu. Bukankah ini persiapan untuk menipu orang? Bola mata kucing hitam besar berdegup. Dia mengenal Qin Chen dengan sangat baik, dan dia mengambil inisiatif ketika tidak ada krisis hidup dan mati. Dia pasti memiliki rencananya untuk mengungkap asal-usul waktu.
Secara alami, Qin Chen tidak tahu bahwa kucing hitam besar itu hidup mewah di klan kucing, juga tidak tahu asal-muasal waktunya, yang telah menimbulkan sensasi di seluruh alam semesta. 125 juta poin kontribusi. Dalam istana, Qin Chen menghitung poin kontribusi dalam token identitasnya, pikirannya bergerak sedikit. Ini adalah angka yang luar biasa. Penting untuk diketahui bahwa di ranah rahasia markas besar Tiangong, 1 juta poin kontribusi cukup untuk ditukar dengan harta di Zun biasa. Lebih dari 120 juta poin kontribusi cukup untuk menebus lebih dari 100 keping harta level di Zun. Ini jelas angka yang mencengangkan. Tapi Qin Chen tidak terlalu peduli. Dia memiliki beberapa harta Tianzun di tubuhnya. Harta Tianzun bernilai setidaknya puluhan juta poin kontribusi, atau bahkan lebih. Dengan lebih dari 100 juta poin kontribusi, saya khawatir saya hanya dapat menukar 1 atau 2 harta Tianzun. Bisik Qin Chen. Jika orang lain mendengar Qin Chen, mereka pasti akan menjadi gila. Qin Chen. Pada saat ini, ada panggilan dari luar mansion, yang merupakan Yang Mulia Mantra dan Yao Guang. Qin Chen tersenyum. Ayo pergi, aku telah mendapatkan poin kontribusi kali ini, dan pergi ke Treasure Hall bersama, bukankah kamu juga ingin pergi? Pilih saja beberapa harta yang cocok untukmu. Kata Qin Chen terbang lebih dulu. Zhenyan Dizun dan Yao Guang segera mengikuti Qin Chen. Di istana terapung di pilar api yang sangat kuat Tongtian, tatapan dingin menatap Qin Chen, memancarkan cahaya dingin yang redup. Setelah beberapa saat, Qin Chen sudah tiba di depan pilar tiang api yang mencapai langit. Kekuatan api yang mengepul melonjak, dan Qin Chen merasa bahwa begitu pilar api tiang yang mencapai langit pecah, kekuatan mengerikan yang dilepaskan pasti akan membakar dirinya sendiri. Qin Chen dan 2 orang itu mengeluarkan token identitas mereka satu demi satu, dan tiba-tiba cahaya api melilit token itu, lalu mundur. Pada saat yang sama, celah muncul di nyala api di depan Qin Chen dan 2 orang itu. Olah harta karun tersembunyi di kedalaman nyala api berwarna-warni ini. Qin Chen, ayo masuk. Zhenyan Dizun berkata dengan gembira, dia juga ada di sini untuk pertama kalinya. Qin Chen mengangguk, sebelum pergi, dia mengerutkan kening dan melihat ke langit di atas kepalanya, di mana beberapa istana megah ditangguhkan. Itu adalah istana wakil kepala Aula. Qin Chen sangat merasakan bahwa beberapa mata sepertinya sedang menatapnya. Qin Chen, apa yang kamu lihat? Melihat Qin Chen tidak masuk, Zhenyan Dizun tidak bisa tidak bertanya-tanya. Tidak apa, jawab Qin Chen tersenyum dan menggelengkan kepalanya, lalu mengikuti Yang Mulia Mantra dan Yao Guang ke dalam api dan menghilang. Saat memasuki saluran api tak berujung, sebuah istana sederhana muncul di depan mata Qin Chen. Ini sangat luas, mendalam dan sederhana. Napas sombong bergegas ke depan, menindas Qin Chen. Sungguh nafas yang kuat, gumam Qin Chen menghirup udara. Itu memang harta yang paling berharga. Kata Qin Chen mencari untuk waktu yang lama dan tidak bisa membantu tetapi mengangguk. Harta ini terlalu kuat. Qin Chen memiliki perasaan bahwa itu telah melampaui alam harta Tianzun, dan itu lebih menakutkan daripada iblis devourer yang ditampilkan oleh Dewa Iblis. Mungkinkah itu harta tertinggi Supreme? Gumam Qin Chen berpikir, jika kamu bisa menyingkirkan istana ini, bukankah kamu bisa mendapatkan semua harta di aula harta karun ini? Bisik Qin Chen bergumam. Zhenyan Dizun tersenyum dan berkata, Qin Chen, kamu terlalu banyak berpikir. Desas-desus istana ini diturunkan oleh pengrajin kuno. Dikatakan bahwa bahkan Lord Tianzun tidak mampu menyelesaikan pemurnian, jadi dia menyimpannya di sini dan menggunakannya sebagai aula harta karun. Saya khawatir bahkan Supreme biasa pun tidak akan dapat memperbaikinya. Hati Qin Chen tergerak, apakah itu sangat kuat? Tian Gong Shen Gong Tianzun setidaknya adalah praktisi Tianzun puncak, dan yang lebih penting, dia juga seorang penyuling, bahkan dia sendiri tidak bisa memurnikan harta istana ini, memang luar biasa. Zhenyan Dizun melanjutkan sambil tersenyum,
Namun, di antara banyak harta karun di alam rahasia markas kerja saya, balai harta karun bukanlah yang terkuat. Itu hanya bisa menduduki peringkat kedua. Qin Chen terkejut. Yang Mulia Yao Guang juga menoleh. Ya, dalam Tiangong, ada juga pagoda berlantai 9 yang disebut Pagoda Guyu. Pagoda Guyu itu berisi roh jahat dan berbagai kekuatan untuk membuka kekacauan kosmos. Ini adalah salah satu cobaan teratas dari Tiangong. Dikabarkan bahwa Pagoda Guyu telah berdiri di ruang ini sejak zaman pengrajin kuno. Sekarang ini adalah tempat suci Tiangong saya. Jika master dari Aula Harta Karun masih bisa mencoba untuk memperbaiki, maka Pagoda Guyu adalah bahkan Master Tianzun Shen Gong tidak bisa menggoyahkannya. Ucap Zenyan Dizun. Menara Guyu. Qin Chen bergetar. Apakah itu sangat kuat? Yang Mulia Yao Guang melanjutkan, Guru, di manakah letak yuta kuno itu? Mengapa itu disebut tempat suci pekerjaan surgawi saya? Zenyan Dizun tersenyum dan berkata, Pagoda Guyu ini juga ada di pilar api Tong Tianji ini, tetapi tidak seperti Aula Harta Karun, yang membutuhkan pilar api Tong Tianji untuk dijaga. Pagoda Guyu tidak membutuhkannya. Karena itu adalah dikabarkan bahwa bahkan Supreme tidak bisa menggoyahkannya. Adapun mengapa itu akan disebut tempat suci karya surgawi, karena Pagoda Yu kuno ini lahir dengan kekuatan penciptaan ketika alam semesta dibuka. Menyempurnakan alat di dalamnya beberapa kali lebih mudah daripada dunia luar. Untuk banyak penatua dan diaken jika mereka ingin menerobos pada saat itu, dia akan memasuki Pagoda Yu kuno untuk pemurnian. Tetapi Pagoda Yu kuno ini sangat berbahaya, dan bahkan ada risiko jatuh. Ini adalah pedang bermata dua. Yang Mulia Yao Guang buru-buru berkata, Tuan, apa bahaya di menara kuno ini, dan bagaimana saya bisa memasukinya? Kata Yu Guang, saya tidak tahu apa itu bahayanya, karena saya belum masuk. Jika Anda ingin masuk, selain wakil kepala aula yang melayani, Anda harus melalui persetujuan dan mengkonsumsi poin kontribusi. Ada terlalu banyak orang yang mengantri untuk memasuki Menara Guyu, dan Anda tidak dapat masuk jika ingin masuk seenaknya. Mendengar itu, Qin Chen merasa sedikit di dalam hatinya ada rasa penasaran. Bahkan yang tertinggi tidak dapat mengguncang harta karun itu, dia memiliki wawasan yang kuat. Namun, hal yang paling mendesak adalah memasuki aula harta karun untuk mengambil harta karun terlebih dahulu. Ayo pergi. Qin Chen dan ketiga orang itu langsung pergi ke aula harta karun. Setelah beberapa saat, platform batu bersinar sedikit, dan saat berikutnya, palu perang hitam pekat muncul di platform batu. Qin Chen menoleh. Bentuk palu perang ini sederhana, dengan ukiran rune kuno di atasnya. Beberapa dari mereka tidak seperti senjata, tetapi seperti palu untuk memurnikan senjata. Jelas, ini adalah harta dari alat pemurnian, meskipun juga memiliki fungsi pertempuran, sebagian besar kekuatannya tidak kuat dibandingkan dengan harta lainnya, itu hanya dapat dianggap biasa. Yang Mulia Yao Guang mengambil palu perang, tetapi wajahnya menunjukkan kegembiraan. Qin Chen mengangguk. Tampaknya Yang Mulia Yao Guang tidak menebus harta untuk meningkatkan kekuatannya, tetapi harta yang digunakan untuk pemurnian. Selanjutnya, Yang Mulia Yao Guang akan mundur dan meningkatkan level pemurniannya. Tuan, ini waktunya untukmu. Yang Mulia Yao Guang menyingkirkan palu perang dan mundur. Zenyan Dizun melangkah maju, dan sebuah senjata suci dengan cepat muncul di tangannya dan meletakkannya di atas platform batu. Yang Mulia Mantra dengan hormat berkata, aula harta karun ini tidak hanya bisa mendapatkan harta, tetapi juga bertukar harta.